Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian masih diberi nikmat sehat serta nikmat sempat sehingga bisa mengikuti mata kuliah politik ekonomi Islam ini meskipun secara daring. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Faktor Produksi dalam Ekonomi Politik Islam 2, di mana materi ini merupakan materi lanjutan dari materi kelompok 1 minggu yang lalu. Perkenalkan, saya Febri Oktavian selaku moderator sekaligus pemateri 2. Selanjutnya ada Fajriani selaku pemateri ke-1 dan Uswatun Hasanah selaku pemateri ke-3. Langsung saja persilahkan kepada pemateri ke-1 untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fajriani sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang pengertian nasionalisasi dan pengertian privatisasi. Yang A yaitu pengertian nasionalisasi. Nasionalisasi adalah proses pengalihan kepemilikan perusahaan beserta aktivitas produksinya dari milik swasta atau asing menjadi milik negara. Apabila suatu perusahaan sudah dinasionalisasi, negaralah yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu, para pegawainya menjadi pegawai negeri. Nasionalisasi ini bertujuan untuk memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara. Contohnya itu seperti beberapa perusahaan migas dan pertambangan yang dijadikan perusahaan BUMN. Yang B yaitu pengertian privatisasi. Privatisasi di sini kebalikan dari nasionalisasi. Kalau nasionalisasi itu dari milik swasta menjadi milik negara, kalau privatisasi di sini dari perusahaan negara menjadi perusahaan swasta. Privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta. Privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta. Privatisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Contohnya itu seperti penjualan saham beberapa perusahaan BUMN kepada masyarakat. Baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai pandangan ekonomi muslim kontemporer tentang nasionalisasi dan privatisasi. Nasionalisasi dalam fikih disebut takmim, yaitu mengubah kepemilikan individu yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk dijadikan hak milik umum. Nasionalisasi ini terjadi akibat praktik sistem kapitalisme, di mana nasionalisasi ini terjadi sehingga privatisasi juga akan terjadi. Sementara dalam Islam, seluruh bentuk kepemilikan itu telah diatur dan ditetapkan dengan hukum syara yang sangat jelas, sehingga privatisasi atas kepemilikan publik atau negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum. Karena Islam tidak mengenal privatisasi, maka otomatis Islam juga tidak mengenal nasionalisasi. Sebab menurut Islam itu nasionalisasi ini tidak lebih merupakan praktek tambal sulam khas sistem kapitalis. Konsep nasionalisasi ini juga sangat berbeda dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam sendiri, status hukum kepemilikan itu bersifat tetap, bukan mengikuti keinginan negara ataupun siapapun. Karena itu, tidak ada satu orang pun atau badan atau negara yang bisa mengubah status kepemilikan ini.
Seperti sabda Rasulullah, la yahillu lirrajuli ayyahuda ahihi bighairi bi nafsihi. Yang artinya itu tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa kerelaan hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi maksud dari hadis ini, jika mengambil tongkat orang lain saja harus dengan kerelaan hatinya, apalagi yang lebih berharga daripada tongkat. Hadis ini juga sekaligus menjelaskan perlindungan Islam terhadap hak milik individu. Itu saja penjelasan mengenai pandangan ekonomi Muslim kontemporer tentang nasionalisasi dan privatisasi. Penjelasan selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam kembali, saya sebagai pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua, yaitu tentang klasifikasi kepemilikan menurut Islam. Jadi klasifikasi menurut Islam di sini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang pertama itu kepemilikan pribadi atau al-milkiyah, di mana kepemilikan pribadi itu merupakan ketentuan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa. Jadi kepemilikan pribadi itu merupakan harta benda yang dimiliki oleh individual dan dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri ataupun dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya, salah satu orang mempunyai mobil dan mobil tersebut merupakan harta benda milik pribadinya dan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh diri sendiri dan dapat diambil manfaatnya oleh orang lain melalui akad sewa menyewa seperti itu. Dan yang kedua itu kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah. Merupakan ketentuan syariat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum merupakan benda yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh satu orang saja. Jadi kalau kepemilikan umum itu harta benda itu dimiliki umum dan manfaatnya itu sekaligus digunakan secara bersama-sama oleh khalayak umum. Dan yang ketiga itu kepemilikan negara atau al-milkiyah al-daulah, di mana harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin dan pengelolaannya itu menjadi wewenang khalifah negara, di mana khalifah negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin. Jadi harta benda tersebut dimanfaatkan oleh rakyat atau khalayak orang-orang tertentu, namun pengelolaannya itu dikelola oleh negara. Seperti itu. Sekian dari saya tentang penjelasan kepemilikan menurut Islam. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 2. Jika ada penjelasan yang kurang jelas serta perkataan yang kurang berkenan di hati para audiens, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.